nanti subuhnya udah keburu habis waktunya. Nanti kakak ajak lihat berang-berang. Kak bilang sholat, habis itu belajar. Kerja keras, kerja keras. Itu kunci sukses, tahu nggak? Kakak perlu bilang berapa kali kerja keras. Iya, nanti kita belajar. Apapun yang terjadi, kau harus tetap sekolah. Wah, Delia akan tetap sekolah tahun depan dengan satu syarat, Kalais tetap menanam stroberi. Dali percaya sama kakak. Berikan ke mama. Kalais pergi. Berikan Uri. Di sana. Kakak cantik deh kalau senyum. Tapi sayang, kakak jarang senyum. Aku tidak bisa menjanjikan kamu apa-apa, Ci. Aku tidak bisa melangkahi Kalais. Kau akan kehilangan Ciwi selama Dali nggak akan menikah. Aku nggak bisa. Justru dengan kau menikah, kakak tidak pernah akan sendirian. Karena ada kau, Cihui, anak-anakmu kelak nanti, mana mungkin kakak kesepian. Abang serius kan mencari pendamping? Insya Allah, aku memang sedang mencari pengganti almarhumah istriku. Masya Allah. Kamu mikir bukan? Mana ada orang ganteng saya mau kawin dengan anak kambing seperti dia? Anak pembantu saya lebih cakep di rumah daripada dia. Menurut aku, wajah kamu itu secantik apa yang sudah kamu lakukan untuk perkebunan ini, Lais. Di dunia ini, Bang, tidak ada wanita yang rela membagi suaminya dengan wanita lain. Walaupun di bibir mereka mengucapkan rela, tapi di hati mereka pasti memiliki kekhawatiran bahwa satu saat suaminya akan berpaling dan juga akan meninggalkan dia demi wanita itu. Star Vision mempersembahkan sebuah film drama keluarga yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul Bidadari Surga. Novel ini ditulis oleh Terelie yang ada di samping saya, merupakan sebuah novel yang sangat indah, sangat menyentuh. Bagi saya merupakan sebuah kebahagiaan bertemu dengan Terelie yang mempercayakan novel-novelnya yang sangat inspiratif kepada Star Vision. Tapi di luar itu tentunya adalah Sony Gokasa. Yang ada di bioskop mata saya adalah bagaimana memvisualkan materi ini melalui bahasa cinta. Bagaimanapun cinta keluarga itu menjadi kekuatan film ini. Novel ini saya tulis tidak jauh dari novel Hafalan Surat Delisa. Mungkin hanya berselang 1 tahun setelah saya menulis novel Hafalan Surat Delisa, masih dengan benang merah yang sama. Saya mencoba mengambil beberapa realita yang ada di kehidupan kita yang mungkin tidak kita sadari selama ini, bahwa ada banyak sekali orang-orang yang
bagi kita. Dalam cerita ini adalah kakak sulung dari 5 bersaudara dan novel tersebut. Dan yang sangat unik di sini, bagaimana mengekspresikan kisah yang begitu luas, begitu lebar. Ada Yasinta diajak lihat berang-berang, ada Laisa menghadapi harimau pada saat adiknya lari, kemudian adiknya mau diterkam oleh harimau, dia menawarkan dirinya kepada harimau. Bagaimana membuat sin-sin seberat itu, dan bagaimana juga menerjemahkan imajinasi pembaca novel menjadi imajinasi audiovisual sebuah film. Di film ini ada satu rasa lagi yang membuat kita itu seperti tidak bosan untuk mengikuti film ini, bahwa ada sebuah konsep komedi yang kita selipkan gitu di antara hati kita yang menggugah. Cuman ada komedi satir ya, nantinya pasti akan bisa memberikan aksen yang lebih dari hanya standar komedi biasa. Tapi yang luar biasa juga justru adalah para pemainnya. Di sini Nirina luar biasa sekali, dia memerankan tokoh Laisa dengan sangat baik. Nino Fernandes juga memerankan Dalimunte dengan luar biasa. Ada Yasinta yang diperankan oleh Nadine Chandrawinata, ada Rizky Anggono. Mereka bekerja sama dengan hati, karena film ini berbicara tentang hati dan kasih sayang. Sungguh di surga ada bidadari-bidadari dengan mata yang jeli dan kelopak mata yang selalu berkedip-kedip bagaikan sayap burung indah. Mereka baik, lagi cantik jelita. Tutup aja kan Mas, cantikannya. Karakter saya di sini memerankan seorang ibu yang seperti apa ya, yang bijaksana, yang lemah lembut, mempunyai 5 orang anak. Saya selalu mengandalkan sebetulnya kepada anak saya yang paling tua yang bernama Laisa. Laisa ini mempunyai kekeluargaan yang erat. Setidaknya itu yang dilakukan sama Laisa gitu. Apapun yang dilakukan Laisa ini adalah untuk mempererat kekeluargaan ini. Jadi selalu utuh gitu, selalu bahagia. Laisa, kau jaga adikmu baik-baik ya. Ya, Mak. Dari Monte kecil ini tokonya anak yang baik, nurut sama kakaknya, Kalais dan mamanya. Terus anak paling alim, paling pintar dalam keluarga. Wak, kalau nanti mangganya sudah matang, kasih ya, Syah. Wak memang sudah berencana menyisihkan mangga buat Yasinta yang cantik. Makasih, Wak. Sudah kalau gitu. Ayo. Telat. Wak, berangkat ya, Wak. Ya, jalan ya. Nah, aku di film Bidadari Surga ini berperan jadi namanya Yasinta yang kecil. Jadi Yasinta ini dia anak yang paling terakhir. Sifat Yasinta ini di film ini dia senangnya tuh observing gitu. Jadi dia senang tuh ngeliat berang-berang. Saya berperan di film ini sebagai Wibisana kecil. Sifat Wibisana kecil, bandel, keras kepala, selalu mau ikutin ikan nuri. Saya berperan jadi ikan nuri kecil. Ikan nuri kecil itu adalah karakter yang bandel, nggak nurut sama kakaknya sama sekali. Kalian mau kemana? Kata Kalais kita
kita harus sekolah. Kita mau kerja, cari uang buat mama. Ayo Ikan Nuri sama Wibisana ini bagaikan kembar gitu loh, kemanapun mereka pergi. Jadi karena bedanya dikit banget umurnya, jadi kemanapun pergi itu berdua terus. Karakternya mirip, jahil, terus bandel, suka ngelawan sama Kak Laisa. Lagi-lagi ini Laisa harus yang ayo mengingatkan mereka untuk kerja keras. Pokoknya intinya tuh kalau Laisa tuh mau kita tuh biar selalu disiplin, selalu belajar. Ikan Nuri! Di sana! Ada Kak Laisa! Cepat turun! Cepat! Tunggu, kakiku nyangkut! Tidak ada keluarga kita yang jadi pencuri, walau hidup kita susah. Mau jadi apa kalian? Kalau mama tahu, kalian pasti dihukum. Bahwa kakaknya hanya ingin adik-adiknya sukses dengan caranya dia gitu. Jadi akhirnya ada satu konflik yang mereka berantem besar. Pulang kalian! Pulang! Tidak mau! Kau bukan kakak kami! Apa maksud kamu? Jangan kau pikir kami tidak tahu sebenarnya. Kau bukan kakak kandung kami. Kau berbeda dari kami berempat. Kulit kau hitam. Kami putih. Rambut kau gimbal. Kau jelek. 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 Hentikan. Kami tidak akan menurut lagi. Kau bukan kakak kami. Ah! Karena mereka takut dimarahin Kak Les, akhirnya mereka kabur dari hutan. Kita tuh pengen ke kota lewat Gunung Kendeng. Tapi di situ kita tuh nyasar. Satu kampung tuh semua warga panik gitu karena takut dia masuk ke daerah harimau. Mereka lewat sini. Sekarang udah hari keempat dan alhamdulillah sampai hari keempat ini syuting masih lancar-lancar aja, walaupun kadang hujan. Kita takut dingin. Anak gunung, pret. Akhirnya kena panas matahari dari kemarin, kedinginan terus. Nggak apa-apa deh, mendingan panas-panasan daripada kedinginan. Scene yang menurut aku paling keren yaitu saat Dali Monte bergotong royong sama warga desa untuk membuat kincir air. Kincir air itu dibutuhkan untuk mengaliri sawah-sawah di desa-desa itu karena mereka udah nggak bisa mengandalkan hujan lagi. Kalais juga membantu menyemangati Dali Monte. Dari situlah seorang kakak yang mendukung adiknya bahwa pembangunan education atau pendidikan adalah sangat penting untuk masa depan. Dali akan tetap sekolah tahun depan dengan satu syarat, Kalais tetap menanam stroberi.
Justru dengan kau menikah, kakak tidak pernah akan sendirian. Mana mungkin kakak kesepian. Di sini ini pertama kali Jasinta ketemu sama Govski yang menyebalkan. Perkenalan aja awalnya udah rese, so kenal, so asik. Udah dibilangnya Stonehead. Lagu. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Stonehead. Namaku Jasinta. Oh, tapi buktinya kamu baru menjawab habis saya panggil Miss Stonehead. Jadi mulai sekarang saya panggil Miss Stonehead saja. Saya Nadine Cartayunata. Di sini saya berperan sebagai Jasinta dewasa. Karena anak yang paling kecil, jadi dia lebih suka nemplok sana, nemplok sini ke adik kakak, ke kakaknya yang tertua. Saya sebagai Goski di film Bidadari Surga. Goski perannya yang sangat unik buat saya. The challenge buat Goski di film ini untuk mendekati Jasinta yang sangat keras kepala. Jasinta pun tetap sebenarnya hatinya itu masih bersikukuh bahwa saya tidak akan menikah dan saya tidak akan menyakiti hati kakak saya. Maafkan aku, Yesh. Aku kurang peka. Lepas. Dan sebaiknya kamu pulang, Goski. Aku ingin sendiri. Walaupun Goski usaha terus dan udah dapat setujuan dari Laisa, Jasinta masih tidak mau. Tindakan apa yang diambil oleh Jasinta untuk tetap menjaga hati kakaknya harus saksikan. Makanya Dali, jangan lama-lama membuat Cihuy menunggu. Menunggu apa, Kak? Kamu serius kan sama dia? Film ini emang konfliknya tuh berlapis-lapis ya. Permasalahannya mulai pada saat mereka sudah waktunya untuk menikah. Sementara adik-adiknya ini tidak mau melangkahi Laisa sebelum Laisa menikah. Jadi kalau misalnya Laisa menikah, baru adik-adiknya merasa oke, gue akan nikah. Di sini Cihuy itu dekat sama keluarganya Dalimunte, udah seperti keluarga sendiri. Dia juga dekat sama Kak Laisa. Setelah pendekatan yang istimewa dengan curhat-curhat yang sudah dilontarkan dari Munte kepada Cihuy. Cihuy pun memendam perasaannya selama 7 tahun. Selama 7 tahun akhirnya dia bilang dia itu akan dijodohkan sama ayahnya. Di sinilah konflik yang seru banget. Apa yang kau pikirkan? Kau takut orang menggunjing kakak? Buat apa kamu pikirkan itu? Kakak baik-baik saja? Kakak tidak baik-baik saja. Kakak selalu berusaha kelihatan baik-baik aja di depan kita semua. Kakak dari dulu tuh berkorban buat kita. Berhenti sekolah, kerja mati-matian buat kita. Dan kakak selalu bilang apa? Kakak baik-baik saja kan? Dali nggak bisa ngeliat kakak berkorban lagi buat kita. Jadi jangan paksa Dali untuk menikah. Sampailah nih, Cihuy cabut.
keluar dari kehidupan mereka. Laisa lah yang ngebujuk Dali, menjelaskan ke Dali. Kakaknya bilang kamu itu ya udah kamu kejarlah. Toh kalau kamu sama ada anak-anak kamu, kakak nggak akan sendiri. Laisa sudah membawa kesuksesan berikutnya adalah adik-adiknya sudah menikah. Dali Munte, Ika Nuri, Wibisana. Melihat kakaknya Laisa, Lais ini tidak menikah di usia dia yang memang sudah cukup matang atau sudah terlalu matang. Dali Munte berpikir untuk mencarikan Lais ini seorang pendamping. Akhirnya dia bertemu dengan berbagai macam pria, berbagai sikap dan sifat para pria. Cantik nih yang calon pengantinku. Sabar, Run. Mana bisa saya sabar, Buran, dengan anak cantik dia kan? Sebentar. Bukan dia yang calon istrimu. Buran, kan kamu sudah ngomong kalau saya ini mau dikawinkan dengan anak kalian, kan? Itu betul. Tapi yang mau dijodohkan dengan kau tuh si Laisa, anak Lainur yang paling besar. Kamu mikir, Buran, mana ada orang seganteng saya mau kawin dengan anak kambing seperti dia? Anak pembantu saya lebih cakep di rumah daripada dia. Kau jangan menghina ya. Udah tua bangka, udah bau tanah. Ini anak baru kemarin lepas kuliah. Jangan mimpi kau. Ketemulah nih dengan Dharma. Panggilnya Kak Dharma. Nah, Dharma ini orangnya sangat bijaksana, baik, teman kerja Dali Munte. Munculan Dharma di kisah ini adalah di saat Laisa mulai merasa putus asa, dia sangat susah untuk mendapatkan jodoh karena penampilan fisiknya. Dan dia melihat Laisa tidak hanya dengan penampilan fisiknya aja, tapi dia bisa melihat jauh di balik itu. Dia bisa melihat satu ketulusan, dia bisa melihat satu kasih sayang yang tinggi di diri Laisa terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, dan juga dia adalah orang yang cukup disegani di kampungnya karena dia adalah pemilik satu perkebunan stroberi yang cukup sukses. Maaf ya, Bang. Bukannya menemani Abang, Lais malah membiarkan Abang sendiri di sini. Tapi sebenarnya Abang tidak perlu menemani Lais di sini. Karena mataharinya panas. Nanti Abang kulitnya kayak Lais. Menurut aku, wajah kamu itu secantik apa yang sudah kamu lakukan untuk perkebunan ini. Dari situlah mulai muncul kedekatan di antara mereka. Bagaimana akhir dari kisah cintanya ya? Pokoknya lihat deh. Ya sekarang kita syutingnya ke-15, hari ke-15, 16. Kita di Gunung Putri. Panas. Jadi perjuangan untuk menuju ke sini semuanya. Lihat teman-teman semuanya pada kepanasan. Dan sekarang kita mau menuju ke tempat yang lebih adem di dalam sana di gua. Keren banget ya pokoknya. Yuk yuk.
Siap. Gak apa-apa, cuma nyet-nyet badannya. Demi perfilman Indonesia. Bidadari Surga ini adalah film dengan produksi yang rock and roll. Fisik dari si Laisa ini sendiri yang perlu Nirina perankan di sini. Yang sampai sekarang kadang-kadang Nina suka lupa gitu. Aduh, apa namanya? Kadang-kadang jalan tuh bongkok gitu, terus suamiku langsung bilang, jalannya tegap lagi. Oh iya, lupa masih ke bawah sama Laisa. Kita waktunya di sini sangat gitu. Jadi ayo semua harus siap. Jadi alhamdulillah gitu, benar-benar mendapatkan director yang benar-benar turun tangan. Mas Sony itu orangnya bisa masuk ke penjiwaan kita terhadap karakter. Mungkin karena memang ceritanya berbasis cinta itu kali ya, dan keluargaan yang harmonis gitu. Kompak banget gitu, itu benar-benar kayak keluarga. Kakak. Ini kopek gara-gara aku kepanasan gara-gara bajunya itu kan agak dombrang begini, jadi kebuka-buka terus kena matahari. Nah, alhasil begini. Jadi di Pengalengan itu daerahnya dingin banget, siang aja banyak kabut, terus sore aja tuh udah hampir-hampir gelap, udah nggak ada matahari. Nggak tahu deh berapa derajat ketika itu, yang mungkin bisa jadi di bawah 10 derajat Celcius gitu dinginnya. Kita lagi syuting di puncak buat film Bidadari Jangan kayak bule dong, ngomongnya bisa aja. Iya. Oh iya, salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lah pesan-pesan atau kerjaan semua kita yang kita sudah kerahkan sampai titik keringat dan darah dan air mata terakhir yang kita berikan ini, semoga sampai bisa dinikmati oleh semua orang. Amin. Bidadari surga bertambah banyak, bukan dari keluarga kita, tapi kita menjadi contoh bagi dunia. Beruntung sekali saya didukung oleh orang-orang pospro yang sangat handal. Ada Kesa, ada Kiki, ada Tia Subiakto, dan teman-teman pospro yang ada di Star Vision. Kita juga didukung oleh tim animasi, tepatnya kartun, membuat satu scene opening yang menggunakan full animasi, di mana saya ingin menuturkan film ini diawali dengan sebuah dongeng, dan pastinya ini akan sangat menarik bagi tontonan keluarga. Itu semua menurut saya adalah sebuah keberhasilan dari hasil kerja timnya Sony Gopkasa, kru-krunya yang bekerja bahu-membahu dengan sangat baik di lingkungan yang sulit, medan syutingnya, ya kan, di daerah-daerah